Seperti tadi saya katakan pada sore hari ini, seperti biasanya setiap tahun kita secara khusus pertama-tama ingin mengucap syukur kepada Tuhan bahwa atau atas fakta bahwa ada banyak imam yang dianugerahkan Tuhan kepada kita yang berkarya di keuskupan kita, baik imam-imam diosesan maupun juga imam-imam dari tarekat religius. Berkaitan dengan imam-imam diosesan, saudari-saudara sekalian, kalau lihat di Regio Sumatera, keuskupan kita memiliki imam diosesan terbanyak. Kita beri tepuk tangan untuk anugerah ini ya. Menyangkut tentu saja kevikepan Bangka Belitung dan kevikepan Kepulauan Riau terbanyak. Itu sesuatu yang pantas kita syukuri. Medan pun masih kalah, tapi mungkin tahun depan mendekati kita mereka ya. Kalau lihat calon-calonnya, meskipun kita juga tentu kita juga bersyukur ya atas frater-frater yang masih kuliah di Pematang Siantar, yang pada tahun-tahun belakangan ini juga lumayan banyak ya. Yang sekarang sedang top ini angkatan pertama lulusan seminari Mario John Boon. Ada 4 yang top, 3 yang dari seminari itu ya. Yang akan pergi praktek top artinya setelah 4 tahun kuliah di Pematang Siantar ini nanti 9. Angkatan berikut mungkin 13. Jadi kita penuh harapan untuk masa depan, untuk keuskupan kita dan juga untuk calon-calon yang ada sekarang di seminari Mario John Boon. Itu yang pertama, kita harus bersyukur atas anugerah imam-imam yang ada di keuskupan kita yang berkarya di tempat juga yang tersebar-sebar ya, di pulau-pulau juga yang jauh, yang dengan fasilitas-fasilitas yang terbatas. Kita ingat mereka dalam doa-doa kita selalu. Saudara-saudara sekalian, ketika mempersiapkan homili untuk perayaan ini, saya mencoba mengumpulkan, memang ini lebih untuk romo-romo, saya harusnya hadap ke sini mungkin ya. Saya mencoba mengumpulkan sejumlah homili, pesan-pesan dari Paus Fransiskus yang biasanya beliau sampaikan juga pada hari Kamis pagi, yang sorenya adalah Kamis Putih itu ya. Jadi Kamis di mana memang perayaan khusus untuk para imam itu. Ada sejumlah pesan yang terus kembali, ada pesan-pesan tentang sejumlah keutamaan yang perlu dikembangkan, dan juga ada pesan-pesan berkaitan dengan sejumlah bahaya atau penyakit yang perlu diwaspadai. Yang keutamaan-keutamaan dulu, beliau berulang kali menyebut 4 hal yang beliau harapkan dari para imam untuk dikembangkan, semua dengan tema kedekatan, closeness. Yang pertama-tama adalah closeness to God, dekat dengan Allah. Beliau mengatakan demikian, seorang imam dipanggil pertama-tama untuk mengembangkan kedekatan ini, intimitas dengan Allah, dan dari relasi inilah ia akan dapat menemukan segala kekuatan yang diperlukan untuk pelayanannya. Relasi kita dengan Allah akan menandai hidup kita dan membuat hidup sebagai imam berbuah. Tanpa sebuah hubungan yang erat dengan Tuhan, pelayanan kita tidak akan berbuah. Banyak krisis, beliau mengatakan, dalam penghayatan imamat berasal dari persis kehidupan doa yang dangkal, yang miskin. Kurangnya intimitas dengan Tuhan, mereduksi hidup rohani hanya sekedar dalam praktek-praktek melaksanakan tugas.
Seringkali dalam hidup para imam, doa dipraktekkan hanya sebagai kewajiban, tetapi kurang mengembangkan sungguh-sungguh sebuah relasi yang lebih erat, yang lebih dalam dengan Allah itu sendiri. Closeness to God, kedekatan relasi dengan Allah yang pertama-tama harus dikembangkan. Saya kira para umat boleh yakin ya, romo-romo kita dekat dengan Tuhan. Tentu kalian lihat sore ini, ada lingkaran-lingkaran di kepala mereka kan. Baik yang rambutnya panjang maupun yang kurang panjang rambutnya, semua ada lingkaran. Kita boleh yakin bahwa mereka mengembangkan hidup doa. Yang kedua adalah closeness with bishop. Wah, ini saya nggak enak mau bicara ya, karena menyangkut diri sendiri. Tapi Paus ini yang bicara begitu ya. Saya merasa tidak terlalu panjang mengungkapkannya. Beliau berkata memang dalam relasi imam dengan uskup perlu dibina juga kedekatan itu. Seringkali memang dibicarakan dalam tema ketaatan, tapi dalam arti untuk mencoba, ini sinode ini, mencari jalan, berjalan bersama untuk menemukan kehendak Allah. Tentang hal ini terus terang saya ingin mengucapkan syukur dan terima kasih kepada para imam untuk penghayatan ketaatan ini, karena menurut pengalaman saya hampir 5 tahun ini, dalam pembicaraan-pembicaraan dengan para imam, entah dalam membicarakan yang umum atau dalam rangka perpindahan, setelah menyampaikan macam-macam pertimbangan, hampir semua akan mengatakan terserah Bapak Uskup. Saya mengungkapkan ketaatan, hampirnya jangan keras-keras ya. Hampir semua selalu mengakhiri perbincangan dengan kata-kata setelah ada pertimbangan, mungkin karena kesehatan, mungkin karena sudah pernah tugas di sana, atau pertimbangan-pertimbangan yang lain. Tapi saya taat pada Bapak Uskup. Sangat melegakan untuk uskup ya hal seperti itu. Rambut putihnya berkurang sedikit ya. Sekali lagi terima kasih yang tulus untuk para imam untuk penghayatan. Tentu penuh perjuangan juga itu ya, mengatakan bahwa akhirnya terserah Bapak Uskup itu bisa lahir kalau secara jujur dari macam-macam hal, juga termasuk dari relasi yang erat dengan Tuhan itu. Yang ketiga, closeness to other priests. Itu juga Paus Fransiskus mengatakan hal yang sangat penting. Harus dekat juga dengan sesama rekan imam. Beliau mengatakan demikian, persaudaraan antar imam tidak bisa dilihat atau dihayati hanya sebagai sebuah perintah dari luar. Persaudaraan sebagai imam lebih-lebih berarti bahwa orang memilih dengan penuh kesadaran untuk mengejar kesucian bersama-sama, tidak sendirian. Lalu beliau mengutip sebuah pepatah dari Afrika yang kemarin dikutip juga oleh Bapak Wali Kota waktu sinode ya. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go with others. Jika kalian ingin pergi cepat-cepat, berjalan cepat-cepat, pergilah sendirian. Tetapi jika ingin berjalan jauh, jalanlah bersama-sama. Untuk menekankan sekali lagi pentingnya persaudaraan antar imam satu sama lain. Beliau juga menambahkan, saya ingin menegaskan juga bahwa persaudaraan antar imam yang baik, yang erat, itu memungkinkan kita untuk menghayati dengan lebih baik keagungan dan keindahan hidup sebagai orang selibat. Hidup selibat adalah anugerah yang telah dipertahankan oleh Gereja Latin, sebuah anugerah menuju kesucian
tetapi sekali lagi yang hanya bisa dihayati dalam rasa penghormatan satu sama lain. Tanpa rekan imam, tanpa doa yang kuat, hidup selibat akan menjadi beban yang tidak tertanggungkan dan akan memberi kesaksian yang buruk atau mengaburkan keindahan hidup sebagai imam. Closeness to other priests, persaudaraan antar imam. Saya nggak tahu, para imam, saya sendiri melihat bahwa paling tidak di Bangka Belitung ada komunikasi, ada relasi yang erat, yang baik antar kita sebagai imam. Tentu ada kritik-kritik, ada ketidaksetujuan, tapi yang saya rasa amat penting, tidak ada iri hati satu sama lain atau tidak ada upaya-upaya untuk menjelekkan, menjatuhkan satu sama lain. Sebuah tanda yang baik dari persaudaraan kita sebagai imam. Yang keempat, closeness to people, kedekatan dengan umat. Paulus menulis demikian, saya sering menekankan betapa hidup relasi kita dengan umat Allah bagi kita bukan sebuah kewajiban, tetapi sebuah rahmat. Kedekatan dengan umat Allah, kedekatan yang diperkaya melalui kesaksian hidup umat, menantang para imam untuk dekat dengan umat, tetapi dengan gaya Tuhan Yesus Kristus. Gaya seperti yang dilukiskan dalam Injil hari ini, yang penuh dengan compassion, kemurahan hati, tidak terutama sebagai hakim yang mengadili dan menghukum, tetapi yang tahu bersolider dengan penderitaan umat, dekat dengan umat. Bentuknya bisa macam-macam, tetapi saya tahun ini beberapa kali mengalami, dan itu mengesankan juga untuk saya bahwa beberapa pasangan suami istri keluarga mengungkapkan terima kasih yang besar sekali kepada saya karena mereka telah dibantu untuk membereskan masalah perkawinan mereka. Beberapa sangat lega karena selama ini hampir kurang lebih 20 tahun merasa jalan buntu berkaitan dengan masalah perkawinan mereka dan merasa tidak ada jalan keluar. Tapi karena ada romonya yang dekat dengan mereka, mengunjungi mereka, berbincang-bincang dengan mereka, dan ketika mereka cerita tentang masalah perkawinan yang dihadapi sehingga tidak bisa menerima sakramen Ekaristi dan seperti sudah kehilangan harapan dan merasa tidak bisa dipecahkan. Ternyata ketika bicara-bicara dengan Romo menunjukkan bisa ini, ada jalan keluar untuk itu Lega sekali mereka ketika mengetahui bahwa ada jalan. Sementara selama ini sudah kurang lebih 20 tahun merasa diri sebagai orang berdosa karena hidup perkawinannya bermasalah dan merasa bahwa memang tidak bisa diapa-apakan lagi. Ternyata bisa dan tidak terlalu sulit. Itu hanya mungkin tentu saja kalau imamnya dekat dengan umatnya dan mengetahui kemudian bukan hanya satu ada, saya berterima kasih untuk pelayanan para imam selain di bidang-bidang yang lain, tapi juga di bidang ini saya ingin memberi peneguhan karena banyak yang merasa lega sekali kalau bisa menyelesaikan soal yang bertahun-tahun dihadapi, rajin ke gereja, berusaha untuk hidup baik, tapi karena satu dan lain hal tidak bisa menerima komuni. Pada sisi yang lain, saya ingin pada kesempatan ini juga berterima kasih kepada umat. Dukungan kalian untuk panggilan imam sangat berarti dalam berbagai macam bentuknya.
Ada beberapa ibu, orang tua, nenek yang secara jujur bercerita kepada saya juga bahwa tiap hari mendoakan para imam, termasuk uskup. Juga berbagai dukungan-dukungan lain, keramahan yang diberikan, perhatian-perhatian secara material juga secara terbatas ataupun bentuk-bentuk yang lain. Terima kasih untuk dukungan juga yang kalian berikan kepada Pak. Tidak ada imam yang baik tanpa umat yang baik juga. Saling mendukung satu sama lain. Itu keutamaan-keutamaan yang Paus harapkan dikembangkan para imam. Dekat dengan Allah, dekat dengan uskup, dekat dengan rekan-rekan imamnya, dekat dengan umat yang sekali lagi dalam banyak hal memberi dukungan-dukungan. Boleh tidak senang pada atau tidak setuju pada romonya tentu saja ya. Tapi jangan menyebarkan fitnah atau jangan bergosip. Wah, itu buruk ya, kurang mendukung. Tapi dalam segala keterbatasan dan upaya-upaya yang kita lakukan, marilah kita saling memberi dukungan satu sama lain. Semoga Tuhan memberkati kita semua, semoga para imam dengan pembaruan janji pada sore hari ini, tentu bersama saya juga diberi semangat yang baru, diberi kerelaan yang baru untuk menghayati anugerah panggilan ini dalam memberi pelayanan yang makin baik kepada umat. Tuhan memberkati kita.